Pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal sederhana mengenai penyajian data. Materi SMP kelas 7 semester 2. Baik, kita mulai dari yang pertama. Data atau informasi di bawah ini yang termasuk data kualitatif adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kalian harus mengetahui mengenai jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data itu ada dua, ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Nah, apa itu data kualitatif? Adalah data yang disajikan tidak dalam bentuk angka atau bilangan. Sedangkan data kuantitatif itu disajikan dalam bentuk angka atau bilangan. Nah, dalam pilihan ini untuk yang A, data tinggi pohon di sebuah pekarangan. Nah, kalian perhatikan data tinggi pohon kalau kita sajikan maka tingginya ada diketahui 1 meter, 2 meter, bahkan mungkin 3 meter. Berarti nanti datanya disajikan dalam bentuk angka, sehingga yang A ini tidak termasuk kualitatif dan termasuk data kuantitatif. Kemudian kalau yang B, usia kelompok siswa di sebuah sekolah. Nah, usia kelompok siswa berarti usianya ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun. Berarti disajikan juga dalam bentuk bilangan. Berarti itu kuantitatif, bukan kualitatif. Sedangkan yang C, data mata pencarian penduduk di sebuah desa. Berarti jawabannya ada petani, ada pegawai, ada polisi. Berarti tidak disajikan dalam bentuk angka tapi dalam bentuk kalimat ya, sehingga ini yang C termasuk data kualitatif, sehingga jawaban yang benar itu adalah yang C. Sebagai bukti yang D tentang hasil panen padi, berarti hasilnya ada yang 2 ton, ada yang 3 ton, berarti itu juga disajikan dalam bentuk bilangan. Nah, itu materi mengenai jenis data. Nah, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Setelah kita mengetahui tentang jenis data, tentu kita harus bisa membaca data di sini ya. Nah, diagram berikut menunjukkan hasil panen jagung. Jadi panennya dari tahun 2008 sampai 2012. Nah, jumlah hasil panen jagung dari tahun 2008 dan 2011. Berarti dari sini kita harus bisa membaca tentang diagram batang berikut. Nah, kalau kalian perhatikan tahun 2008 ini jika dihubungkan ke sini yaitu 2 ton. Berarti pada tahun 2008 itu menghasilkan panen 2 ton. Sedangkan tahun 2009 kita hubungkan ke sini. Nah, 2009 menghasilkan 5 ton. Kemudian 2010 hubungkan menghasilkan 3 ton, dan terakhir 2011 itu menghasilkan 4 ton. Sehingga total hasil panennya dari 2008 sampai 2011 adalah 14 ton. Ini kita tambah semua. Nah, lanjut. Oke, soal nomor 3. Nah, perhatikan masih tentang diagram. Nah, ini diagram garis ya. Jadi kalau diagram garis, keuntungannya adalah kita bisa tahu kapan dia naik dan kapan dia turun, lebih jelas ya. Nah, ini merupakan data produksi perikanan tahun 2000 sampai 2005 dalam ton. Nah, penurunan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun berapa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, di sini kalian perhatikan dari tahun 2000 ke 2001 ini 2000 itu menghasilkan 20 dan 2001 25, berarti itu naik ya. Jadi terjadi peningkatan dari 20 menjadi 25, yaitu naik 5 ton. Nah, kemudian kita lanjut lagi dari grafik, ini juga naik ke atas dari grafiknya. Dari 2001 ke 2002 itu naik juga dari 25 menjadi 37, jadi itu naik 12 ton. Lanjut. Nah, ini baru turun ya. Dari gambar kita sudah tahu dari 2002 ke 2003 itu terjadi penurunan dari 30 menjadi dari 37 menjadi 30,
sehingga dia turun 7 ton. Kemudian tahun 2003 ke 2004 habis turun ini naik lagi ya, jadi naik 10 ton. Nah, sedangkan yang ditanya adalah penurunan. Coba kita lihat lagi satu. Dari 2004 ke 2005 terjadi penurunan. Nah, ini baru turun ya, yaitu dari 40 menjadi 20, sehingga ini turun 20 ton. Nah, kesimpulannya, jadi penurunan ikan, produksi ikan terbesar itu terjadi dari tahun 2004 ke 2005. Nah, seperti itu. Nomor 3, kita lanjut lagi. Nah, untuk soal selanjutnya, soal nomor 4. Jadi masih dalam bentuk diagram batang. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Nah, kalian perhatikan, nilai yang dapat nilai 5 ada 1 siswa, yang dapat nilai 6 ada 4 siswa, yang nilai 7 ada 5 siswa, yang nilai 8 ada 6, kemudian nilai 9 3, nilai 10 ada 4. Nah, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 8. Nilai 8 yang lebih nilainya dari 8 yaitu mendapat nilai 9 dan 10. Berarti di sini kita tinggal lihat, yang mendapat nilai 9 ada 3, mendapat nilai 10 ada 4, sehingga totalnya ada 7 siswa yang mendapat nilai lebih dari 8. Nah, kita lanjut. Nah, soal ini soal lebih susah, yaitu mengenai diagram lingkaran. Nah, perhatikan, jadi dalam diagram lingkaran berikut menunjukkan data penjualan mobil selama 4 bulan. Jadi dari bulan Januari sampai bulan April. Jika dari Januari sampai April itu terjual 200 unit dengan pembagian seperti ini: Januari 15%, Februari 20%, Maret 30%, dan sisanya April ya. Tentukan banyak penjualan mobil di bulan April, ini yang ditanya. Jadi untuk itu kalian pertama harus mengetahui dulu bahwa dalam satu lingkaran penuh ini, karena ini dalam persen, besarnya adalah 100%. Berarti untuk itu, ini yang diketahui ya, bahwa persentase lingkaran penuh adalah 100% dan penjualan total ini adalah 200. Kemudian untuk menjawab ini, kita hitung dulu persentase yang ditanya. Karena ditanya April, kita harus mengetahui persentase April. Berarti untuk April ini karena lingkaran penuh 100, berarti Aprilnya tinggal 100 dikurangi 15 kurangi 20 kurangi 30, sehingga hasilnya adalah 35%. Nah, bagaimana menghitung banyaknya? Menghitung banyak kita menggunakan rumus ini ya. Jadi persentase yang ditanya per persentase diketahui sama dengan banyak yang ditanya per banyak yang diketahui. Nah, kebetulan yang ditanya ini adalah bulan April, kemudian yang diketahui adalah satu lingkaran penuh yaitu 100%, dan banyak penjualannya juga yang diketahui semuanya, jadi yang total sebanyak 200. Jadi kita tinggal isi ini seperti ini. Jadi banyak penjualan April kita bisa menggunakan cara cepat, 35 kali 200 bagi 100, yaitu 70 unit. Nah, itu adalah cara menyelesaikan diagram lingkaran. Nah, sekarang kita lanjut soal terakhir. Jadi ini tentang min, median, modus. Jadi diberikan data sebagai berikut, tentukanlah rata-rata, median, dan modusnya. Nah, perhatikan cara menjawabnya. Kita yang pertama menentukan rata-rata. Jadi data ini disajikan dalam bentuk namanya tabel distribusi frekuensi. Ini menyatakan nilai, dan ini F itu frekuensi atau banyaknya. Jadi yang mendapat nilai 5 ada 3, mendapat nilai 6 ada 5. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu total semuanya. Nah, total semuanya itu adalah sigma dari frekuensi ini.
Jadi kita tinggal jumlahkan, kita ketemu 20 orang. Ternyata nilai ini dicari dari 20 orang anak. Kemudian karena mencari rata-rata pada tabel distribusi frekuensi, kita ada cara mudah, yaitu tinggal tambahkan tabel di sini, tinggal kalian kali X dengan F. Jadi seperti ini, F kali X, jadi 5 kali 3 15, 6 kali 5 30, 7 kali 5 35, 8 kali 4 32, dan seterusnya. Kemudian setelah kalian kali, ini ketemu hasilnya. Ini tinggal kita jumlah, yaitu menggunakan sigma. Sigma fx sama dengan dijumlahkan ini, 15 tambah 30 tambah 35 tambah 32 tambah 18 tambah 10. Hasilnya adalah 140. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata ada rumusnya, yaitu x bar adalah sigma fx per sigma f. Jadi sigma fx tadi sudah kita temukan, yaitu 140, sigma f 20, jadi 140 bagi 20 hasilnya 7. Nah, itu untuk rata-rata. Kemudian lanjut yang ditanya yang B, yaitu menentukan median. Untuk median bagaimana caranya? Median itu nilai tengah. Jadi di tengah-tengah dari 20 anak. Berarti 20 bagi 2 itu ada 10. Berarti data yang terletak di tengah, karena ini genap, berada pada data ke-10 dan data ke-11. Nah, kalian lihat, perhatikan sini, data ke-10 itu ada di sini ya. Karena ini 3 tambah 5 8, berarti ke-10 nya ada di sini, yaitu 7, dan ke-11 juga ada di sini 7. Hingga mediannya itu adalah data ke-10 7, data ke-11 7. Jadi mediannya tinggal dijumlah bagi 2. 7 tambah 7 bagi 2, yaitu hasilnya adalah 7. Jadi mediannya 7. Nah, kemudian modus itu data yang paling banyak muncul. Nah, kalian perhatikan, untuk modus kita tinggal lihat di F, yang mana yang paling banyak muncul. Nah, kalian perhatikan, ini ada yang sama ya, 6 ada 5, 7 ada 5. Nah, 6 muncul 5 kali, 7 juga muncul 5 kali, itu yang terbanyak ya. Nah, biasanya kalian temukan modus itu satu, tapi modus itu ada yang namanya modus tunggal, ada yang namanya bimodus. Bi itu artinya 2, jadi ada 2 modus, dan ada multimodus, jadi ada lebih dari 2 modus, ada banyak modus ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada 2 yang sama, berarti modusnya ada 2, yaitu 6 dan 7. Dimana karena ada 2, ini juga disebut dengan bimodus. Nah, sekian pertemuan kita pada kali ini, semoga kalian bisa paham. Oh ya, ditunggu untuk saran dan kritiknya. Yang belum subscribe bisa bantu dengan cara men-subscribe. Terima kasih.